Hai para Sotkers, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Seorang perempuan cantik bernama Catherine telah menikah dengan seorang pria bernama Alexander. Tetapi pernikahan itu terjadi karena paksaan dari orang tua dan tentunya mereka tidak saling mencintai. Hingga hal itulah membuat Catherine terlibat perselingkuhan membahana dengan pria lain. Bahkan mereka sangat doyan menanam jagung di setiap ada celah. Ya, seperti yang terjadi pada film Lady Macbeth yang disutradarai oleh William Aldridge dan telah rilis pada tahun 2016. Oke Sob, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nungguin ya. Hajar. Yo. Di awal shot kita melihat Catherine sedang berbincang dengan suaminya yang bernama Alexandra di dalam kamar. Situasi sekarang bisa dibilang malam pertama mereka karena baru saja selesai menikah. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, tiba-tiba Alexandra menyuruh Catherine untuk membuka pakaiannya. Sebagai istri yang patuh, Catherine pun melakukannya. Setelah semuanya sudah kelihatan, ternyata Alexandra tidak melakukan apa-apa kecuali menatapnya sebentar lalu tidur. Keesokan harinya seorang perempuan berkulit hitam yang bernama Anna datang membangunkan Catherine. Jadi si Anna ini adalah seorang pembantu sekaligus pengasuh Catherine di rumah Alexandra. Dan setelahnya kita melihat lelaki tua yang bernama Sugiono, di mana Sugiono ini adalah mertua Catherine itu sendiri. Di sini Sugiono datang memberitahu Catherine jika kau harus selalu taat dengan suamimu dan tidak boleh tidur terlebih dahulu sebelum ia pulang ke rumah. Selain itu, Sugiono juga memberitahu Catherine jika dirinya harus selalu siap melayani Alexandra kapanpun ia mau menancapkan jagung. Nah, setelahnya nih Catherine sedang menunggu Alexandra pulang didampingi dengan Anna. Tak lama kemudian Alexandra pun datang dengan keadaan mabuk sambil memegang segelas alkohol lalu menyuruh Anna segera keluar kamar. Pada saat Anna telah keluar, lagi-lagi Alexandra menyuruh Catherine membuka pakaiannya lalu menyuruhnya menghadap ke tembok. Setelah Catherine melakukannya, ternyata di belakang Alexandra lebih memilih memainkan jagungnya sendiri di atas kursi. Catherine melihat hal itu tentunya merasa kecewa dengan suaminya. Keesokan harinya nih di ruang makan, Catherine menanyakan Alexandra. Sugiono pun memberitahunya jika ia sedang keluar kota mengunjungi tambang batu bara miliknya karena terjadi ledakan di sana. Selain itu, Sugiono juga memberitahu Catherine jika hari ini ia harus berangkat ke London karena ada urusan penting. Nah, setelah kepergian suami dan mertuanya, kini Catherine pun mempunyai celah untuk menghirup udara segar di luar rumah dan sekarang hari-harinya hanya ditemani seorang Anna. Sampai pada suatu ketika saat Catherine baru saja bangun dari tidurnya, tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari bawah. Ia pun turun mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata Catherine melihat para tukang kebun sedang mengerjai Anna dengan menggantungnya seperti hewan di gudang. Melihat hal itu, Catherine pun dengan tegas menyuruh mereka untuk segera menurunkan Anna lalu menyuruh para tukang kebun untuk menghadap ke tembok sebagai hukuman. Tetapi ada salah satu dari mereka sedikit lancang dengan melirik-lirik kecantikan Catherine. Ternyata Catherine tidak marah melihat hal itu, bahkan Catherine memberinya tatapan penuh maksud seolah ia sedang mengagumi pria brewok tersebut. Setelah saling menatap, Catherine pun keluar lalu menemui Anna untuk mempertanyakan siapa sebenarnya pria brewok itu. Lalu di sini Anna memberitahu Catherine jika pria itu bernama Sebastian dan merupakan tukang kebun baru. Setelah mengetahui perihal Sebastian, Catherine pun naik ke atas menuju kamar sambil menunggu malam. Dan sekarang kini malam pun tiba, di mana kita melihat Catherine yang ternyata sedang gelisah di atas kasur karena merasa penasaran dengan Sebastian. Keesokan harinya Catherine kembali mencari udara segar di ladang kapas. Ternyata Sebastian juga ada di sana. Melihat Catherine sedang berjalan sendirian, Sebastian pun langsung menyapanya dari belakang, tetapi Catherine tidak menoleh dan hanya senyum-senyum tipis sambil berjalan. Singkat cerita nih kini malam pun tiba, di mana Catherine sudah kembali ke rumah dan baru saja selesai mandi lalu siap-siap untuk tidur. Tetapi tak lama, tiba-tiba ia mendengar suara hentakan kaki dari balik pintu kamar. Karena merasa penasaran, Catherine pun berdiri membuka pintu dan ternyata itu adalah Sebastian. Di sini dengan nada lembut Sebastian bertanya kepada Catherine, "Hei Nona cantik, apakah kau tidak merasa kesepian malam ini?" Ternyata Catherine tidak menjawabnya dan malah berusaha menutup pintu. Ya, karena Sebastian kebelet pengen, ia pun berusaha masuk ke dalam. Nah, di sini Sebastian mengajak Catherine menanam jagung, tetapi Catherine menolak. Ya, biasa terjadi. Dan pada ujung-ujungnya Catherine sendirilah yang sangat agresif. Sebastian pun langsung menancapkan jagungnya hingga akar saling melilit.
Pagi harinya Nisot seperti biasa, Anna datang membuka jendela kamar, namun ia terkejut melihat pakaian Catherine yang tergeletak di lantai begitu saja. Nah setelahnya, pada saat ada celah, lagi-lagi Catherine secara diam-diam memanggil Sebastian masuk ke dalam kamar untuk menanam jagung. Ternyata Anna melihat penanaman mereka dari balik celah pintu. Sebastian yang sadar melihat Anna sedang mengintipnya dari luar langsung mencabut jagungnya seketika. Setelah itu, Anna keluar ke hutan untuk mencari buah dan saya tidak tahu itu buah apa dan untuk apa. Ternyata Sebastian mengikutinya. Di sini Sebastian mengancam Anna untuk tidak memberitahu siapapun perihal perselingkuhannya dengan Catherine lalu pergi. Keesokan harinya Nisot seperti biasa, lagi-lagi Anna datang ke kamar Catherine membuka jendela, lalu memberitahu Catherine jika Sugiono sudah pulang dari London. Catherine mendengar mertuanya sudah pulang langsung bergegas untuk menyambutnya lalu makan malam berdua. Di sini Sugiono menginterogasi Catherine perihal perilakunya di rumah selama ia di London. Selain itu Sugiono juga bertanya kepada Catherine, apakah kau pernah mendengar kabar tentang suamimu? Dengan polosnya Catherine menjawab jika dirinya tidak pernah mendengar kabar Alexandra. Bahkan Catherine berani berkata jika ia sama sekali tidak merindukannya. Ya, semua itu terjadi karena Catherine sudah mendapat kepuasan dan kebahagiaan bersama Sebastian. Di sisi lain Nisot, sebenarnya Sugiono sudah mengetahui semua perihal hubungan Catherine dengan Sebastian. Do you not think it necessary? All my property. You are entirely without shame. Kini hari demi hari Sugiono hanya terus marah-marah di rumah karena sudah muak melihat kelakuan Catherine yang sangat memalukan. Hingga pada suatu ketika di saat Catherine dan Anna sedang makan bersama, tiba-tiba Anna mendengar Sugiono sedang berteriak-berteriak di kamarnya karena terkena serangan jantung. Sit back down, Anna. No, sit down. Di sini Anna ingin pergi melihat keadaan Sugiono, tetapi Catherine melarangnya dan membiarkannya begitu saja. Ya, karena Catherine ini sangat mengharapkan mertuanya cepat meninggal agar bisa bebas dengan Sebastian di rumah menanam jagung ke sana kemari. Dan benar saja Sugiono meninggal karena tidak mendapat pertolongan siapapun. Setelahnya Catherine menerima surat dari Alexander jika ia tidak bisa pulang melihat ayahnya bahkan sampai pemakaman selesai karena masih sibuk mengurus tambang batu bara miliknya. Catherine mendengar hal itu sangat bahagia karena beberapa hari ke depan tentunya ia akan bebas melakukan apa saja dengan Sebastian. Bahkan sekarang mereka seakan sudah menjadi tuan rumah layaknya suami istri karena setiap malam tidur bareng. Hingga suatu waktu pada saat mereka sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba Catherine menyadari jika suaminya telah pulang. What time is it? My husband has returned. He looked like a little boy. Just shut up. Di sini Catherine mencoba menyambut hangat Alexandra yang baru saja pulang, tetapi Alexandra mengacuhkannya dan malah fokus melihat dua bantal yang ada di atas kasur. Selain itu, Alexandra juga menemukan ikat pinggang pria yang tergeletak di lantai, lalu dengan cepat Catherine menyangkal jika dirinya menemukan benda itu di ladang. Nah, untuk menetralkan suasana, Catherine mencoba membuatkan Alexandra segelas teh hangat, tetapi di sisi lain, sebenarnya di sini Alexandra sudah mengetahui semuanya perihal hubungan Catherine dengan Sebastian. You have become a whore in my absence, Catherine. You think me to be being laughed at. I do not like owning a whore. You will never see that man again. Di sini dengan tegas Alexandra memberitahu Catherine jika kau harus mengubah sikap dan harus menjauhi pria itu mulai dari sekarang. Ya, tetapi karena Catherine tidak sanggup berpisah dengan Sebastian, Catherine pun keluar mencarinya lalu membawanya masuk ke dalam kamar untuk mengajaknya menanam jagung tepat di hadapan Alexandra. Alexandra melihat kelakuan mereka seketika langsung emosi tak terkendali. Catherine pun membunuh suaminya sendiri agar selamanya bisa bersama Sebastian. Setelahnya supaya mereka tidak dicurigai atas kematian Alexandra, Sebastian pun membawa mayatnya ke dalam hutan lalu menguburnya di sana. Sementara Catherine membawa kuda milik Alexandra lalu membunuhnya pula.
Nah, setelah sudah tidak ada penghalang di antara mereka, Catherine pun kembali mengajak Sebastian untuk menanam jagung, tetapi Sebastian menolak lalu memberitahu Catherine jika wajah Alexandra selalu terbayang-bayang di pikirannya. Catherine pun memberitahunya jika kau tidak perlu memikirkan hal itu, yang jelas sekarang kita sudah bebas melakukan apa saja di rumah ini tanpa satupun pengacau. Dan mereka pun kembali menanam. Nah, setelahnya Nisot di gudang, ternyata pikiran Sebastian lagi-lagi dihantui dengan kematian Alexandra, sementara Catherine mulai menyadari jika dirinya sudah hamil. Ia pun pergi mencari Sebastian lalu memberitahu perihal kehamilannya. Sebastian mendengar hal itu malah semakin stres dan langsung mendorong Catherine lalu masuk ke dalam hutan menyesali semua perbuatannya. Di sini Sebastian sudah tidak sanggup dengan situasi serta kondisi, lalu akhirnya ia memutuskan untuk kabur meninggalkan rumah Alexandra dan Catherine. Sementara Catherine hanya bisa pasrah membawa ke sana kemari kandungan haramnya. Cerita Chaps pun selesai. Ya, tentunya ada hal yang bisa kita petik dari film ini. Jangan pernah nikah secara paksa karena sakinah mawaddah warahmah susah tercipta. Selamat bersua kembali.